Halo Mesa yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Deddy Kurniawan pada YouTube channel saya Call Deko Request, di mana saya Deko mengupas tuntas berbagai aplikasi menarik yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Kita masih berada dalam tajuk Project Challenge One, ya, di mana misi saya, project saya adalah untuk menyelesaikan sebuah dokumen manuskrip panjang dengan menggunakan Microsoft Word. Ya. Dalam hal ini kita mengupas tuntas langkah-langkah penyusunan skripsi dengan menggunakan berbagai fitur lanjutan pada MS Word yang nanti dapat membantu kita menulis skripsi dengan lebih baik, lebih cepat, efektif, ya, profesional dan tentu saja konsisten. Nah, kita masih melanjutkan diskusi kita dari video sebelumnya, yaitu tentang penggunaan referensi, dan kita sudah cukup jauh. Pada video kali ini kita akan mencoba untuk membahas bagaimana cara menggunakan citation pada Microsoft Word, ya, yaitu bagaimana menambahkan kutipan pada sebuah dokumen Word, ya, dengan menggunakan menu referensi. Baik, tanpa panjang lebar, kita langsung saja. Selamat menyaksikan tutorial berikut ini. Nah, jadi kalau diperkirakan kita sudah punya satu langkah dasar, yaitu kita sudah menyusun daftar pustaka atau referensi, ya. Langkah berikutnya yang perlu kita lakukan adalah menambahkan citation. Nah, untuk menambah citation itu kita buat saja contoh di sini, ya. Biasanya kan kita menggunakan beberapa cara, ya. Ada yang kita sebut namanya direct citation, ada yang namanya indirect, ada namanya integratif, ada namanya non-integratif citation. Nah, biasanya mungkin, ya, yang dari saya alami itu mahasiswa kalau menulis skripsi itu kalau dia membuat kutipan itu dia buat secara manual, ya. Misalnya kutipannya beginilah, saya ambil satu kutipan, ya, contoh saja. Misalnya ini kutipan seperti itu, ya. Nah, oke. Nah, kemudian di sini kita tambahkan manual, misalnya Kurniawan, ya, 2025, kemudian page-nya 51 misalnya. Ini cara APA, ya, ini model APA style. Nanti mungkin tidak kita jelaskan secara gamblang cara mengutip seperti ini, tetapi ini adalah model APA style. Mungkin suatu saat kita akan coba buat satu video tertentu khusus untuk menjelaskan tentang mengutip dengan menggunakan APA style. Nah, tetapi proses yang seperti ini sebenarnya bisa kita lakukan secara otomatis, ya, secara menggunakan quick menu, sehingga kita tidak khawatir misalnya salah mengutip, ya, mungkin namanya salah ketik atau tahun artikelnya salah ketik. Nah, kita bisa menggunakan citation pada Word untuk membantu kita, ya. Jadi caranya instead of mengetik langsung, kita bisa menemukan, kita lihat dulu menu references. Di sini ada menu namanya insert citation, ya. Kalau kita klik scroll, ini adalah daftar nama referensi yang kita sudah masukkan tadi. Jadi ini kita tinggal panggil, ya. Misalnya saya ingin mengutip ini. Misalnya katakanlah ini kutipan dari yang pertama ini Al-Qahtani, ya. Kita tinggal klik seperti ini, maka dia akan muncul. Nah, oke. Nah, kadang-kadang, ya, kita juga perlu menambahkan page, khususnya misalnya kalau citation seperti ini, ya, direct citation menggunakan eee, tanda quotes, ya. Nah, untuk menambahkan ini kita perlu menambahkan elemen berikutnya, ya. Jadi caranya gampang, kita klik saja di sini, kemudian kita ada tombol drawer-nya, kemudian kita klik edit citation, ya. Di sini ada beberapa menu nih, submenu, kita klik edit citation, kemudian halamannya kita tulis di sini, misalnya contoh, ya, halaman 51. Kita tinggal klik saja, maka dia akan masuk seperti ini, ya. Jadi untuk menambahkan nomor halaman, karena nomor halaman ini kan harus manual, ya. Jadi karena mungkin beda halaman gitu. Nah, kita bisa melakukan seperti itu. Jadi klik edit citation, kemudian di sini kita masukkan. Nah, kadang misalnya kita bisa juga, misalnya begini, ya, kutipan itu kan ada yang integratif, misalnya Kurniawan, ya, 2025 states that, misalnya, lalu ini kutipannya. Nah, seperti ini kan, ya, ini adalah cara manual. Nah, kita bisa mempersingkat cara ini dengan, ya, saya hapus dulu, dengan cara yang sama, yaitu kita klik insert citation, saya cari yang ini, ya.
Nah, tapi kalau Anda lihat ini jadi panjang sekali, padahal kita ingin nama Kurniawan itu letaknya di luar. Jadi caranya kita tinggal klik di bagian luar, ya. Oke, sebentar ya, kayak kita oke, seperti ini. Kemudian kita tuliskan Kurniawan, oke. Nah, di sini terjadi kebingungan karena namanya ini diulang, padahal sebenarnya yang kita inginkan menggunakan model citation seperti itu kan kita ingin nama terus dalam kurung tahun. Maka caranya adalah suppressing. Kita suppress bagian-bagian yang tidak kita butuhkan. Caranya sama, klik edit citation, kemudian itu suppress author name, artinya kita tidak ingin nama penulis itu muncul, kemudian title-nya juga kita matikan, ya. Jadi tinggal seperti ini. Maka sebenarnya yang disebut citation itu adalah tahunnya ini. Ini bagian data citation yang ada dari manage sources, dari reference manager-nya itu. Ya. Oke. Jadi seperti itu. Koma, ya. Oh, sorry, bukan koma. Kita akan menggunakan states ya. Misalnya states that ini. Kemudian, nah di sini kan tentu kita membutuhkan nomor halaman ya. Nah, karena ini kutipan langsung. Jadi caranya sama, kita klik insert citation, kita pilih lagi artikel yang sama tadi, ya, seperti ini. Lalu kita klik di sini, kemudian klik edit, ya, edit citation. Kemudian kita suppress, author-nya kita suppress, tahunnya kita suppress karena kita tidak ingin tahun ya, karena tahunnya sudah disebut di atas tadi. Klik title, kemudian pages-nya kita tambahkan misalnya 51, ya. Nah, seperti ini. Maka sebenarnya kalaupun kita lihat ini sebenarnya sepertinya satu baris biasa saja, tapi sebenarnya ini sudah mengandung dua dua metadata dari referensis kita, ya. Nah, ini kalau Anda lihat mungkin untuk pengolahan jurnal yang yang profesional ya, ini yang seperti ini yang biasanya kita lakukan supaya bisa dijejai nanti ini mengacunya ke referensis yang mana, gitu ya. Oke, mungkin untuk menambahnya saya akan ulangi lagi. Misalnya di sini kita tambahkan siapa ya? Misalnya Guishong misalnya, kita ingin Guishong, kita ketik Guishong, kemudian kita berikan citation-nya di sini, ya. Nah, ini kan pengulangan ya, karena ini nama kita tulis manual, ini adalah yang muncul dari reference manager-nya itu. Kita klik edit, kita suppress supaya tidak menimbulkan nama penulisnya. Title juga kita suppress. Ini kedua, kalau suppress yang dipakai itu biasanya dia yang satu hilang, yang lain muncul gitu. Maka kita matikan ini, ya. Maka tinggal tersisa tahun saja, ya. Ya. Atau gini, kita buat dengan cara beda ya. According to Guishon, ya. Ini koma, ya. Nah, ini mungkin kutipannya, ya. Nah, dan kalau kutipannya itu, oh, gimana tadi? Ini ya. Oke, kalau kutipannya itu langsung menggunakan quote seperti ini, maka kita wajib menambahkan tanggal, ya. Nah, seperti ini. Lagi kita pilih teksnya, kemudian kita klik edit citation, kemudian pages-nya kita tulis misalnya 23 sampai 24 ya. Misalnya kita ingin multiple pages lah ya. Ini author kita tekan, year kita tekan, title kita tekan sehingga nanti dia munculkan seperti ini. Nah, perhatikan bahwa kalau kita menulis 2 halaman, maka dia otomatis menuliskan PP, ya. Karena kan dalam API itu kalau satu halaman P, kalau dia lebih dari satu halaman dia menggunakan PP, ya, pages gitu. Oke, saya ingin coba satu lagi sebenarnya, kita coba yang website tadi. Jadi misalnya kita pindah lagi sedikit ya. Kita pindah ke sini. Nah, Nah, kita masukkan citation-nya apa ya? Oh, ini saja. Ya. What is portfolio? Ya. Ini sebuah website ini, sebuah web page ini ya. Atau kita buat gini. According to Clark University, ya. Nah, kita berikan citation-nya, klik insert ini, ya. Kemudian kita suppress title-nya, edit, ya, author, kemudian title kita suppress sehingga dia menulis ND. ND itu artinya no dates ya. Jadi kalau kita tulis ND tadi, maka dia otomatis itu. Nah,
Di sini kutipannya misalnya, kutipannya sampai di sini. Nah, di sini kita ingin menambahkan nomor halaman ya. Saya ingin coba satu hal ini sebenarnya. Nanti kita insert citation lagi, kemudian kita cari yang tadi Clark University. Sini kita suppress, kita pages-nya kita coba tulis nomor 2 saja dulu ya. Ini kita matikan, suppress ya. Nah, di sini P2. Nah, ini mungkin sedikit kekurangan ya, khusus untuk website, karena kalau website itu menurut APA harusnya tidak P tapi para gitu ya, artinya paragraf, para titik. Nah, ini kalau terjadi seperti ini ya kita tinggal mengeditnya saja ya, mungkin bisa kita ganti convert to citation to static ya, ada tadi, sebentar saya ulangi. Di sini ada convert citation to static. Nah, kalau sudah nanti tinggal kita edit saja, misalnya jadi para gitu, seperti itu. Nah, ini adalah standar dari APA. Oke? Nah, demikian. Jadi ini tadi sudah kita tuntaskan bagaimana cara menggunakan in-text citation, memasukkan citation dengan memanfaatkan data-data yang sudah terkumpul dalam reference manager, sehingga ya mungkin paling tidak sedikit banyak menghindari ketidakkonsistenan dalam menulis nama, menulis tahun dan segala macam ya. Jadi dengan menggunakan insert citation, kita tinggal tambahkan, kita panggil ya bagian mana yang memang kita sudah kita tuliskan gitu. Jadi caranya mungkin sebagai rekap, caranya adalah kita ambil kita buat reference list-nya, baru kemudian kita panggil dalam in-text citation. Nah, kira-kira demikian video saya. Nah, pemirsa yang berbahagia, kita sudah sampai pada bagian terakhir dari referensi ya. Pada video ini kita sudah menuntaskan langkah-langkah penggunaan referensi dari awal sampai akhir yang memang cukup panjang, tapi saya yakin kalau Anda sudah menguasai tekniknya, ini akan sangat membantu dalam menyusun skripsi dengan baik, rapi, dengan konsisten ya, dan pasti kelihatan profesional. Mungkin satu sebagai catatan penutup, ini yang sering saya temukan pada mahasiswa adalah dalam komputer itu, ilmu komputer itu ada sebuah ada jumlah gitu ya, ada sebuah motto yang sudah cukup lama ya, yaitu goal in, goal out, garbage in, garbage out. Jadi selagi kita menulis referensi itu dengan baik, kita ketik rapi judulnya gitu ya, dengan tepat, dengan sesuai, maka Microsoft Word ataupun aplikasi apapun akan mengeluarkan hasil yang baik juga. Tapi kalau kita salah ketik ya, salah edit segala macam, itu mengakibatkan hasilnya tidak baik. Tapi kalau sudah dikerjakan dengan baik dari awal, pada waktu penggunaan seperti ini sudah tinggal menggunakan berbagai fitur yang ada dengan optimal saja. Jadi yang tidak boleh dilupakan adalah kita juga harus punya kehati-hatian, kecermatan dalam menyusun referensi yang baik, sehingga ketika digunakan secara otomatis dia juga dapat memanfaatkan fitur yang sudah ada itu dengan baik juga dan menghasilkan sebuah dokumen yang rapi dan konsisten. Saya pikir dari saya itu dulu. Ini sebuah video yang juga cukup panjang ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel saya Koldeco on Request, sehingga saya termotivasi untuk membuat konten-konten baru yang lebih baik dan lebih menarik. Dan Anda juga boleh postkan request tutorial tertentu yang insya Allah nanti akan kita balas dengan cepat mungkin ya, kita hasilkan tutorial sesuai dengan kebutuhan Anda. Saya pikir itu saja dari saya. Terima kasih. Saya Deddy Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.